Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak lupa Ibu Guru selalu ingatkan ya, 3M-nya jangan lupa dilaksanakan terus ya, agar pandemi ini cepat berakhir, agar kita bisa belajar bersama-sama kembali di sekolah. Nah, alhamdulillah hari ini kita masuk ke pembelajaran 4, 5, dan 6 ya. Nah, kita masih di tema 6, subtema 3. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran keempat. Nah, di pembelajaran keempat ini ada teks nih, air sumber energi alternatif. Nah, kita sudah tahu ya, air merupakan sumber energi alternatif. Energi air itu dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Yang pertama, sebagai pengganti bahan bakar minyak atau BBM, digunakan untuk pembangkit listrik, untuk penerangan, dan orang banyak menggunakan bahan bakar minyak tuh. Nah, sekarang ini penerangan lebih banyak menggunakan energi listrik. Bahkan saat ini sudah diproduksi kendaraan-kendaraan bertenaga listrik, banyak ya, ada mobil listrik. Nah, saat ini listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat di daerah perkotaan. Nah, listrik dari hasil tenaga air tergolong energi yang tidak akan pernah habis. Nah, walaupun air ini merupakan energi yang tidak akan habis, kita tetap harus menggunakannya dengan bijak, dengan hemat, tidak boleh menghambur-hamburkan. Jadi jangan mentang-mentang airnya nggak habis-habis kita buang-buang, tidak seperti itu. Nah, seharusnya kita tetap aja menjaga, berkewajiban untuk menggunakan air ini dengan bijak dan berhemat ya, dengan hemat ya, tidak mubazir, kan Allah juga tidak suka yang mubazir ya. Nah, tadi kan air bisa digunakan untuk sebagai sumber energi alternatif yang bisa menghasilkan energi listrik. Nah, selanjutnya berolahraga memerlukan energi. Nah, di sini ada berolahraga yang menirukan atau sambil menirukan gerak kincir air. Nah, di sini dapatkah kamu menggerakkan badan berputar seperti kincir air dan kincir angin? Nah, di sini ada tahapan-tahapan bergerak atau olahraga bergerak mengikuti kincir air atau kincir angin, sama ya, kincir air dan kincir angin itu. Nah, di sini ada di halaman 133 langkah-langkahnya. Nah, kalian bisa melihat sendiri ya, karena kita kan masih PJJ, masih belum bisa praktek bersama-sama di sekolah. Jadi kalian bisa melihat langkah-langkahnya sendiri dan mempraktekannya di rumah ya anak-anak. Nah, kalian sudah mengetahui nih bahwa tenaga air merupakan salah satu energi alternatif. Air milik bersama ya, meskipun tinggal di tempat yang berbeda, namun air itu kita milik bersama karena kita tinggal di bumi yang satu ya, kita semua tinggal di bumi yang sama, kita semua harus menjaga bumi kita. Nah, kita harus bersama-sama menjaga kelestarian sumber energi yang ada di bumi. Nah, kita punya kewajiban untuk menjaga kelestarian sumber energi yang ada di bumi. Nah, di sini ada nih kewajiban-kewajiban yang harus kamu lakukan pada kegiatan-kegiatan gambar ini nih. Yang pertama ini kegiatan apa ya? Kegiatan gotong royong. Nah, kewajiban yang harus aku lakukan atau kalian lakukan ini apa? Kewajibannya kita harus ikut bersama bergotong royong. Nah, yang kedua itu ada kegiatan memberes ya, kerja bakti atau beres-beres di rumah. Di sini ada ayah, ibu, adik-adik, kakak nih ya, beres-beres di rumah. Kewajiban yang harus aku lakukan adalah apa? Ikut bersama kerja bakti di rumah, ikut membantu memberes-beres, itu kewajiban
kita ya. Sama seperti kita punya berkewajiban untuk menjaga kelestarian sumber energi yang ada di bumi. Nah, pembelajaran kelima ini briket pengganti BBM. Nah, briket itu apa sih? Ini gambar briket ya, seperti ini nih gambar, namanya ini briket. Ini adalah disebut dengan briket. Nah, briket sendiri itu apa ya? Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Jadi briket itu bahan bakar pengganti BBM. Nah, briket itu dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Nah, briket itu dapat dibuat dengan mudah. Nah, di sini ada cara pembuatannya nih. Kamu bisa lihat sendiri di halaman 136 dan 137. Ini juga disebut energi alternatif ya, bisa menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Apa sih kelebihan dari briket? Nah, briket itu yang pertama dapat mengurangi pencemaran pada bahan bakar fosil atau BBM, yang kedua mudah terbakar, dan yang ketiga tidak cepat habis. Nah, ini penggunaan briket ini merupakan salah satu cara menghemat bahan bakar minyak nih ya. Dapat mengurangi pencemaran, mudah terbakar, dan tidak cepat habis. Penggunaan briket juga nih dapat mengurangi sampah nih. Selain yang tadi Ibu Guru sebutkan, ini juga bisa mengurangi sampah. Pengurangan sampah sangat bermanfaat untuk lingkungan. Nah, menggunakan briket ini termasuk menjaga lingkungan yang terjaga dengan baik untuk kehidupan kita nih. Jadi selain kelebihan-kelebihan yang tadi Ibu Guru sebutkan, briket juga ramah lingkungan ya. Dia mengurangi sampah. Nah, di sini ayo berlatih. Siti dan teman-teman sedang berkemah. Selama berkemah, mereka memasak makanan sendiri. Selama berkemah, mereka juga memasak air sendiri. Mereka memasak menggunakan bahan bakar briket. Nih ada contohnya nih, latihan soal. Siti menggunakan sebuah briket untuk memasak. Nah, sebuah briket bisa digunakan untuk 2 jam memasak. Satu buah briket bisa untuk 2 jam memasak. Nah, Siti memasak pukul 14.30. Pukul berapa briket akan habis? Berarti bagaimana caranya? Caranya 14.30 ditambah 02.00. Bisa ditambah 2 jam ya. Nah, 14.30 ditambah 02.00 atau ditambah 2 jam. Ini kan satuan di sini jam, di sini menit ya. Kita bisa tulis 02.00. Kalau disusun udah Ibu Guru ajarin ya. Langsung dapat hasil 16.30. Jadi briket habis pada pukul 16.30 atau jam setengah 5 sore. Tinggal ditambahin aja ya. 14.30, 14 ditambah 2 kan 16, 30 turun, 30 tambah 00 kan tetap 30, jadi 16.30 atau jam setengah 5 sore. Selanjutnya, pembelajaran ke-6 ini kita akan membahas tentang biogas. Nah, ada banyak hewan di sekitar kita. Hewan di sekitar sangat bermanfaat. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan dapat digunakan untuk sebagai bahan pembuat pakaian. Bahkan limbah kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan. Nah, semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula nih kebutuhan energi. Lama-kelamaan energi bahan bakar minyak akan habis. Yang tadi sepertinya kita butuh energi alternatif. Nah, penggunaan limbah kotoran hewan ini bisa untuk menggantikan bahan bakar minyak untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Nah, biogas sendiri itu apa sih? Nah, biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Biasanya yang dipakai itu kotoran sapi. Nah,
Manfaat gas limbah kotoran sapi itu untuk apa aja sih? Yang pertama, untuk sumber energi listrik, bisa untuk memasak, bisa untuk membuat pupuk. Nah, dari kotoran sapi ini bisa digunakan nih untuk memasak, untuk sumber energi listrik, dan untuk membuat pupuk. Nah, ini disebut biogas. Merupakan salah satu energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran ternak atau kotoran hewan sapi ya. Selanjutnya, ayo berlatih. Di suatu desa, masyarakat memilih menggunakan biogas sebagai energi alternatif. Setiap satu ekor sapi menghasilkan 25 kg limbah kotoran. Nah, sebanyak 25 kg limbah kotoran tersebut diolah menjadi biogas yang digunakan untuk memasak selama 4 jam. Sehingga jika kegiatan memasak setiap keluarga hanya 4 jam, maka memiliki satu ekor sapi cukup untuk memenuhi kebutuhan ya. Jadi kita memiliki satu ekor sapi itu bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya, maksudnya kebutuhan gas ya untuk memasak itu ya. Karena 25 kg limbah kotoran itu bisa diolah menjadi biogas selama 4 jam. Nah, di sini ada latihan soalnya nih. Ibu memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 8 jam. Jika ibu memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas yang dapat digunakan? Gampang ya ini ya, tinggal 8 dibagi 4. 8-nya itu kan biogas ya, dapat digunakan selama 8 jam. Nah, ibu masak itu setiap sejamnya itu setiap seharinya itu 4 jam. Nah, berarti 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi, biogas dapat digunakan selama 2 hari. Selanjutnya, memilih menggunakan energi alternatif termasuk sikap peduli terhadap lingkungan. Nah, menjaga lingkungan itu harus diupayakan agar kehidupan dapat terus berlangsung dengan baik. Nah, di sini ada gambar nih. Ada gambar anak kecil sedang membuang sampah di kali nih. Apa sih saran yang akan kamu sampaikan jika melihat anak tersebut? Nah, mengapa? Jelaskan kenapa kamu memberi saran tersebut, alasannya apa. Nah, sarannya adalah memberitahu anak tersebut bahwa membuang sampah di kali adalah perilaku yang salah dan tidak baik. Kenapa sih itu disebut perilaku yang salah dan tidak baik? Karena sampah akan menyumbat aliran air yang akan mengakibatkan banjir pada saat musim hujan. Selain akan mengakibatkan banjir, juga namanya sampah menumpuk itu dapat mengotori kali ya, kalinya menjadi kotor. Kali yang kotor itu menjadi sarang penyakit. Nah, makanya dilarang membuang sampah di kali. Kita harus peduli terhadap lingkungan kita, karena nanti dampaknya yang kena kita juga, kita bersama. Nah, jadi kita harus berkewajiban menjaga lingkungan kita. Membuang sampah jangan di kali, tapi membuang sampah pada tempatnya atau tempat sampah. Nah, pembelajaran hari ini Ibu Guru cukupkan nih. Mudah-mudahan kalian menyimak dengan baik apa yang sudah Ibu Guru sampaikan dan memahami apa yang sudah Ibu Guru sampaikan. Seperti biasa, nanti Ibu Guru kasih latihannya ya anak-anak. Nah, alhamdulillah tema 6, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6 selesai. Next, kita akan belajar subtema 4. Subtema terakhir nih pada tema 6 ya. Ibu Guru akhiri anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.